Ora sedita salutna, jua-jua bantagrina. Hari ini, saya ingin menanggapi pernyataan beberapa pihak atau tulisan beberapa pihak yang mencoba membangun argumen perihal penyebab terjadinya bencana baik longsor maupun banjir di Tapanuli Raya khususnya dan di Sumatera Utara pada umumnya disebabkan oleh cuaca ekstrim. Nampaknya beberapa pihak itu membuat argumen bahwa cuaca ekstrim adalah satu-satunya faktor penyebab bencana. Pertanyaan berikutnya adalah, benarkah demikian? Nampaknya argumen itu terlalu dipaksakan dan sangat prematur. Mengapa demikian? Saya pikir pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah sebelum-sebelumnya atau selama ini pernah terjadi cuaca ekstrim di Tapanuli Raya ataupun di Sumatera Utara pada umumnya? Tentu jawabannya iya. Lalu kemudian, apakah setiap terjadi cuaca ekstrim menimbulkan bencana sedemikian rupa sebagaimana yang terjadi hari ini? Maka jawabannya adalah tidak. Maka dapat disimpulkan sebenarnya bahwa cuaca ekstrim bukanlah faktor tunggal terjadinya bencana di Tapanuli Raya umumnya di Sumatera Utara. Sehingga kita dapat menduga bahwa orang-orang yang membangun argumen demikian nampaknya sedang melindungi pihak-pihak tertentu, atau setidak-tidaknya mungkin saja terlibat dengan isu pembabatan hutan. Saya pikir bagi anda-anda, bagi tuan-tuan, bagi puan-puan, bagi amang, bagi inang, dan saudara sekalian, sekalipun saudara anda yang pejabat, sekalipun saudara anda yang pelaku, atau sekalipun keluarga anda yang pebisnis mungkin terlibat di dalam hal isu pembabatan hutan, maka tidaklah selalu buruk untuk mengakui kesalahan. Jujurlah. Jangan memaksakan argumen yang terkesan sangat prematur dan dibuat-buat demikian. Itu menunjukkan kesalahan Anda dan menunjukkan betapa bobroknya cara berpikir Anda dan nurani Anda tidak Anda pakai. Maka untuk itu saya sarankan bagi Anda pejabat yang mungkin terlibat, bagi saudara-saudara sekalian yang keluarganya mungkin terindikasi terlibat dalam pembabatan hutan atau punya koneksi atau punya perusahaan, meminta maaflah secara terbuka. Meminta maaf bukanlah hal yang buruk. Mengaku salah bukanlah hal yang buruk. Tapi menjadi sangat buruk apabila saudara sekalian memaksa cara berpikir dan mengkampanyekannya sedemikian rupa. Itu adalah kebobrokan nurani. Kita semua wajar salah. Kita semua mungkin pendosa. Kita semua mungkin bagian dari kejahatan yang lain. Tapi demi kemaslahatan banyak orang, demi kepentingan banyak orang, dan demi tidak terjadinya bencana sedemikian rupa di kemudian hari, maka Anda harus berhenti dan meminta maaf secara terbuka. Dan berhenti melakukan aktivitas pembabatan hutan. Dan berhenti membuat kampanye-kampanye tertentu. Demikian pula terhadap konten kreator yang mungkin selama ini diam, abai. Anda tidak salah untuk mengangkat isu ini. Bukalah nurani Anda. Bukalah hati Anda. Gunakan media sosial Anda agar isu ini menjadi perhatian publik dan agar penegak hukum mulai bertindak dan mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Maka untuk itu, demikian pula terhadap konten kreator yang selama ini pro terhadap pihak-pihak yang diduga kuat menjadi pelaku pembabat hutan. Anda tidak masalah bagi kita bagaimana Anda mencari hidup, bagaimana Anda mendapatkan uang, itu hak Anda. Tapi yang ingin kita ketuk adalah nurani Anda, hati Anda. Belum cukupkah yang Anda lihat? Kalau kita dalam mencari makan, kemudian berdampak pada meninggalnya orang lain, maka disebut apa kita? Apa coba? Sebutan apa yang tepat untuk kita? Maka untuk itu, dengan ini, mari kita bersama-sama membuka nurani kita. Berhentilah. Berhenti menutupi nurani kita. Dan jujur dari lubuk hati kita.
Dengan ini saya memohon agar semua berhenti membuat framing bahwa cuaca ekstrim adalah satu-satunya faktor yang membuat bencana di Tapanuli Raya dan umumnya di Sumatera Utara. Mari kita menyuarakan kejujuran, keterbukaan untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih. Salam hormat. Ari Franciscus Nasution. Terima kasih.